Oke, jadi kita akan lanjut eh, pada sesi terakhir ini, pada KD1. Terakhir kali itu kita sudah bahas bahwa gimana apa itu ekonomi, apa itu masalah yang muncul, apa itu kebutuhan, apa itu cara pemenuhannya. Ketika kita memenuhi, pasti ada sesuatu yang kita korbankan. Nah, yang kita sampai pada terakhir itu adalah prinsip ekonomi, di mana prinsip itu orang melakukan sesuatu karena ada dasarnya. Ya. Nah, lanjutannya kita akan membuat bagaimana motif seseorang. Jelas kita sering mendengar kata motif. Motif itu adalah sebagai alasan dasar. Ya, kalau kita gabungkan motif, ekonomi, alasan dasar orang melakukan ekonomi. Ya, jelas yang paling pertama itu adalah motif intrinsik. Ada pula motif ekstrinsik. Ada pula ini dua motif kalau berdasarkan dari kata dasar ya, dimana biasanya itu intrinsik itu berdasarkan dari keinginan sendiri gitu loh. Ya, kita melakukan sesuatu ya karena keinginan sendiri, tapi ada pula yang berdasarkan keinginan orang lain gitu loh. Contoh yang kita harus lakukan, kebutuhan karena orang lain gitu, karena kita punya keluarga ya kita harus melakukan bangun rumah ataupun membeli sesuatu yang kita butuhkan karena atas dasar dorongan orang lain gitu. Nah, pada dasarnya motif-motif tersebut biasanya ya pasti dasar paling pertama untuk motif ini adalah memenuhi kebutuhan hidup. Ya, habis itu baru memperoleh keuntungan. Setelah itu biasanya orang melakukan motif ekonomi itu buat mendapat penghargaan, biar dipuji, biar mendapatkan sebuah prestasi supaya ya prestise dan segala macamnya. Habis itu untuk motif kekuasaan, ya orang berpikir bahwa semakin kayanya seseorang atau seorang semakin tinggi biasanya akan lebih mudah untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, itu seperti biasanya. Dan biasanya yang paling dasarnya adalah orang untuk bersosial. Ya, itu dasarnya kenapa orang melakukan ekonomi. Ya, dasarnya ekonomi itu sebenarnya orang melakukan atas dasar sendiri atau orang lain gitu ya. Nah, kebutuhan mungkin dasar sendiri bisa, kebutuhan orang lain juga bisa, keuntungan dan segala macam itu bisa didasarkan. Itu adalah alasan dasar. Kenapa kita butuh alasan melakukan hal tersebut, kenapa kita butuh hal tersebut untuk kita lakukan. Nah, selanjutnya kita lanjut bahwa pembagian ilmu ekonomi ya. Ilmu ekonomi itu kita bagi jadi tiga mungkin, saya agak lupa, tunggu sebentar. Ya, kita bagi jadi tiga, yaitu deskriptif, teori, dan terapan. Ya, dimana kalau kita lihat kalau kita berdasarkan deskriptif atau dari kata deskripsi, ilmu ekonomi ini digunakan sebagai menggambarkan sesuatu, menggambarkan kejadian sesuatu. Ya, jadi ilmu ekonomi itu didasarkan dari fakta yang ada, kondisi yang ada, kita gabungkan menjadi sebuah ilmu ya. Kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Contoh ya, ketika terjadinya krisis seperti kemarin, pandemi kemarin, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita harus menanganinya dengan baik, dan contoh bagaimana kita menggunakan skala prioritas dengan baik. Kalau kemarin Anda melakukan skala prioritas tanpa sadar, itu adalah salah satu cara Anda untuk menangani masalah ekonomi. Nah, biasanya
ilmu ekonomi sebagai teori. Teori itu pasti ada namanya sebab akibat. Ya, dimana dasarnya ini biasanya didasarkan dari, kalau ilmu ekonomi yaitu ada mikro dan makro. Ekonomi mikro itu membahas dalam negeri atau dalam negara punya, membahas tentang negara. Jadi biasanya ilmu ekonomi mikro itu hanya menganalisis atau mencari tahu tentang produksi dalam negeri, distribusi dalam negeri, konsumsi. Tapi kalau sudah bahas makro, berbahas tentang dunia yang lebih luas dalam satu negara, ya, itu biasanya bahas tentang bagaimana perdagangan internasional, ekspor impor, ya, habis itu bagaimana caranya kita mengatasi pengangguran dan sebagainya. Itu mikro dan makro. Saya nggak membahas terlalu dalam karena secara dasar nanti yang kita bahas di kelas 10 ini adalah ekonomi mikro. Ya, kita membahas semua tentang ekonomi mikro. Makronya akan Anda dapatkan di kelas 11. Ya. Nah, ekonomi terapan. Jelas ilmu ekonomi sebagai terapan menerapkan peraturan yang tepat pada situasi yang tepat. Ya, jadi ini ilmu ekonomi gitu deh. Ya, ini sebagai pengetahuan dasar ya. Karena kalau kita bahas teori terlalu dalam, itu biasanya kan tidak menjadi patokan dasar kita karena ilmu terus berkembang dan tidak semuanya ilmu yang kita pelajari akan sesuai dengan fakta yang terjadi gitu. Apakah semua ilmu A akan menjadi mutlak, itu kan belum tentu karena setiap fakta itu bisa berubah dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Biasanya digunakan terapan. Ya. Nah, hal terakhir pada materi ini adalah yang perlu kita ketahui, ya. Ekonomi yang kita ketahui selama ini ada hubungan dengan ekonomi syariah. Dimana kalau kita bahas ekonomi syariah itu adalah, kalau kita ada mendengar kata syariah itu biasanya berhubungan dengan Islam, berhubungan dengan agama Muslim. Jelas ekonomi syariah itu adalah ekonomi atau yang menerapkan nilai-nilai dasar Islam, dasar agama Islam. Ya, pastinya seperti itu, jelas. Tapi ingat, targetnya bukan hanya untuk Muslim, tapi dia juga untuk non-Muslim. Jadi jangan berpikiran bahwa ekonomi syariah itu adalah untuk orang Muslim. Ya, karena jelas ekonomi syariah itu diciptakan dari dasarnya nilai agama Islam, ya, dengan perkembangan-perkembangan yang dia tetapkan untuk supaya ya mungkin bagi orang Muslim yang berkepercayaan tinggi ataupun dia ingin menunjukkan sebuah cara berpikir, ya, cara berpikir atau cara kerjanya. Nah, biasanya tujuan dia itu sebenarnya adalah supaya bukan hanya untuk orang Muslim saja ya, tapi dia ingin tunjukkan tingkat kesetaraan untuk Muslim ataupun non-Muslim, supaya ya mungkin segala kehidupan itu berdasarkan dari nilai agama tersebut. Nah, terakhir untuk membahas ekonomi syariah sedikit. Jelas ekonomi syariah itu bergerak di bidang yang halal. Ya, wajib karena dia mengandung nilai-nilai agama Islam kan, jelas dia harus mengandung yang halal. Ya, jelas biasanya itu kalau kita dengar syariah itu biasanya perbankan. Ya.
yang pastinya dia nggak boleh ada yang berhubungan dengan alkohol, rokok, perjudian. Itu adalah dasar dari agama Islam gitu ya. Dan biasanya untuk ekonomi syariah itu dia kebanyakan di perbankan syariah ya, kebanyakan di perbankan syariah itu banyak sekali dia menampilkan sisi-sisi yang baik, seperti tidak menyembuhkan riba ya. Riba itu tidak ada riba, tidak ada pungutan bunga dan segala macam ya. Ini tentang ekonomi syariah.